Akar yang dalam tidak takut pada angin yang kencang. Bangsa yang melupakan akar budayanya adalah pohon yang menunggu tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Azkia Syarifah Wulandari. Saya Abdullah Yusuf Noviandi. Dan saya Irdi Oktaviani. Saudara-saudara, kami adalah 3 anak muda Indonesia, tumbuh di negeri yang kaya, beragam, dan seharusnya tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Hari ini kami tidak datang hanya untuk berorasi, tapi kami datang untuk berbicara tentang sesuatu yang sedang terjadi di negeri ini. Sesuatu yang perlahan, senyap, namun pasti. Izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin belum pernah kita renungkan bersama. Ketika seorang anak di pelosok Papua menyanyikan lagu Apuse, lagu warisan nenek moyangnya, apakah ia sedang menjadi warga negara yang baik? Ataukah ia justru tertinggal karena belum tahu nama-nama pemimpin dunia? Data UNESCO tahun 2023 mencatat lebih dari 40 bahasa di daerah di dunia kini berada di ambang kepunahan. Dan Indonesia menyumbang ratusan di antaranya. Bukan karena peperangan, bukan karena bencana, tapi karena sistem pendidikan kita sendiri yang tidak lagi memperdulikan kepentingan mereka. Saudara-saudara, inilah krisis sesungguhnya. Kita membangun generasi yang mengenal Sustainable Development Goals, tapi kita lupa mengenalkan filosofi Memayu Hayuning Bawana. Kita membangun generasi yang tahu akan Declaration of Human Rights, tapi kita lupa mengenalkan arti dari silih asah, silih asih, dan silih asuh. Ini bukan soal anti globalisasi, ini tentang identitas bangsa dan identitas diri. Lalu, kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada dunia jika kita tidak sendiri, tidak tahu dari mana kita berasal? Rekan kami baru saja menyebut sebuah krisis. Di sini saya membuktikan bahwa krisis itu bukan sekedar perasaan, ia adalah fakta yang bisa kita ukur. Menurut survei Badan Bahasa Kemendikbudristek pada tahun 2022, dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 11 telah punah selamanya dan 25 lainnya kritis dengan penutur kurang dari 100 orang. Ini bukan statistik biasa, ini adalah pemakaman budaya yang berlangsung dalam diam. Lebih mengejutkan, riset LIPI menunjukkan bahwa siswa di perkotaan yang terpapar oleh globalisasi justru memiliki indeks toleransi yang lebih rendah dibanding siswa yang tumbuh dengan nilai adat dan kearifan lokal. Artinya, kearifan lokal bukan penghambat kemajuan, ia adalah fondasi peradaban yang inklusif. Beri contoh, Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang mengintegrasikan budaya suku Sami ke dalam kurikulumnya. Hasilnya, siswa unggul secara akademis sekaligus memiliki empati lintas budaya tertinggi di Eropa. Dan studi dari Harvard pada tahun 2021 mengkonfirmasi identitas budaya yang kuat membuat siswa lebih adaptif terhadap lingkungan multikultural. Akar yang dalam membuat pohon tumbuh lebih tinggi, bukan sebaliknya. Tapi angka-angka itu akan terasa dingin jika kita tidak beri wajah. Sebuah kisah dari Lani, siswi kelas 5 SD dari Kepulauan Mentawai. Neneknya adalah seorang sikerei, tabib adat penjaga pengetahuan ratusan tanaman obat yang diwariskan selama berabad-abad. Tapi ketika Lani masuk sekolah, gurunya berkata, ilmu nenek kamu itu tahayul. Yang benar ada dalam buku. Yang modern adalah yang global. Hari ini Lani sudah lulus SMA. Ia bisa menyebut semua nama-nama tokoh di dunia. Tapi ia tidak bisa lagi bicara dengan neneknya dalam bahasa Mentawai. Ia tidak tahu lagi nama-nama tanaman yang selalu ditujukan neneknya di tepi hutan. Dan neneknya setelah pergi, juga pergi pula ribuan tahun pengetahuan yang tidak sempat dituliskan di mana-mana. Lani bukan satu-satunya. Lani adalah satu dari jutaan anak Indonesia. Dan ini sedang terjadi hari ini di ruang kelas kita. Rekan kami telah memberikan data, rekan kami telah memperkenalkan Lani. Kini saya akan menjawab pertanyaan paling penting. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak di sini untuk menangis, kita di sini untuk bergerak.
ada 3 langkah konkret yang bisa kita mulai hari ini. Pertama, yaitu revisi kurikulum secara bermakna. Jadikan kearifan lokal bukan hanya sekedar muatan lokal yang diabaikan, melainkan sebagai kompetisi inti yang terintegrasi dan dihargai dalam pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka sudah membuka ruang itu. Yang kurang adalah keberanian kita untuk mengisinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, revolusi peran guru. Pelatihan guru harus mencakup etnopedagogi, yaitu metode mengajar yang menjadikan kearifan lokal sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih global. Bukan lupakan yang lokal, tapi dari nilai lokalmu, kamu bisa memahami dunia. Yang ketiga, yaitu buka pintu sekolah untuk komunitas. Tokoh adat, sesepuh desa, dan penjaga tradisi harus masuk ke ruang kelas. Karena pendidikan bukan hanya milik guru dan buku teks, ia milik seluruh peradaban. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk memilih antara menjadi warga dunia atau pewaris budaya. Tapi kita dipanggil untuk menjadi keduanya sekaligus dan sepenuhnya. Indonesia bukan hanya dengan 718 bahasa. Indonesia adalah 718 cara berbeda untuk melihat dunia, memahami alam, dan memanusiakan sesama. Itu adalah kekayaan yang tidak dimiliki satupun negara maju yang selama ini kita jadikan sebagai patokan. Mulai dari ruang kelas, dari buku, dari guru, dari kita yang berdiri di sini hari ini. Mari bangun pendidikan yang tidak memaksa anak-anak bangsa memilih antara akar dan langit. Karena kita memiliki keduanya dan dunia sedang menunggu versi terbaik dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.